Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya, saya akan menjelaskan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar untuk bilangan bulat. Sebagai guru di sekolah dasar ya, ini materi siswa-siswa pada tingkat atas, tingkat atas sekolah dasar, dan memang cukup sulit juga menjelaskan materi ini kepada siswa, terutama kalau siswa tersebut tidak memiliki kemampuan yang mumpuni pada materi perkalian ya. Jadi perlu ditekankan sekali lagi, konsep perpangkatan dan bentuk akar yang akan dijelaskan kepada siswa SD ini sangat penting ya, karena untuk materi-materi matematika berikutnya di jenjang-jenjang yang lebih atas itu seringkali digunakan pemahaman konsep, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan matematika ya dengan menggunakan materi perpangkatan dan bentuk akar. Jadi sebagai calon guru, kita setidaknya mengajarkan konsep yang tepat kepada siswa, konsep yang mudah diingat oleh siswa, konsep yang bisa menarik perhatian siswa dalam materi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya materi perpangkatan dan bentuk akar. Nantinya akan saya beri tugas terkait dengan bagaimana pengajaran, menurut Anda bagaimana pengajaran yang tepat ya untuk materi perpangkatan dan bentuk akar yang akan diajarkan kepada siswa SD. Tentu saja hal ini berbeda ya dengan teman-teman yang ada di prodi pendidikan matematika, karena Anda sebagai calon guru pada tingkat SD ya diminta untuk menjelaskan konsep. Nanti lanjutan dari materi perpangkatan dan bentuk akar ini akan dilanjutkan oleh teman-teman teman-teman yang ada di prodi pendidikan matematika untuk menjelaskan kembali di tingkat SMA ya, SMA dan SMP. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi perpangkatan, bagaimana sifat-sifatnya ya, terus bagaimana kemudian jangan sampai ada kesalahan konsep penjelasan perpangkatan ini sendiri nantinya. Dan saya langsung masuk saja ke materi yang pertama ya, yaitu sifat-sifat perpangkatan dan bentuk akar. Jadi di sini hal krusial ya, hal penting yang harus disampaikan kepada siswa nantinya adalah bagaimana pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi ini sangat penting ya, sangat penting diberikan kepada siswa pengertian ini ya, walaupun kalimatnya tidak sama, tapi pengertiannya itu harus tersampaikan dengan baik dan benar pada siswa bahwa pengertian perpangkatan itu adalah perkalian berulang ya pada bilangan yang sama. Di sini saya punya contoh ya. 4 pangkat 2 ya, itu artinya adalah 4 dikali 4. Artinya 4-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali ya. Nah, pembacaannya juga ini 4 pangkat 2. Seringkali ditemukan bahwa 4 pangkat 2 ya, ini jadi banyak miskonsepsi di sini. Misal miskonsepsi untuk 4 pangkat 2, biasanya itu siswa menuliskannya 4 dikali 2 ya. Jadi penting sekali untuk menekankan pemahaman konsep kepada siswa bahwa 4 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 4, bukan 4 dikali 2. Jadi seringkali ditemukan miskonsepsi pada bagian ini. Kita sebagai guru harus paham betul ya, dasar kesalahan ini jangan sampai terbawa ke tingkat-tingkat yang selanjutnya seperti itu. Untuk siswa SD biasanya materi yang dijelaskan itu sampai materi
perpangkatan 3 ya. Untuk perpangkatan 4 nanti di tingkat selanjutnya. Nah, dari contoh tadi ya. Jadi di sini yang harus beberapa istilah yang harus diketahui ya, bahwa bilangan berpangkat itu terdiri atas basis dan eksponen ya. Basis disebut juga dengan bilangan pokok ya. Misal di sini ada 2 pangkat 3. 2 itu kita sebut dengan basis atau bilangan pokok ya. Sementara kalau 3 itu kita sebut sebagai eksponen ya atau pangkat ya. Jadi 2-nya itu basis atau bilangan pokok di sini. Tiga itu disebut sebagai pangkat. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya ya. Perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif. Jadi, kalau secara harfiah atau definisi atau pengertian ya, bentuk pangkat itu dituliskan seperti ini pada umumnya. Tapi untuk siswa SD tidak mungkin kita menjelaskan A pangkat N langsung seperti ini. Karena siswa SD belum diperkenalkan dengan materi aljabar ya, di tingkat SD belum, nanti di tingkat SMP baru dijelaskan materi aljabar. Sehingga biasanya untuk materi pangkat ya, untuk materi pangkat digunakan konsep perkalian berulang. Nah, biasanya misal ada sebuah persegi ya di sini. Nah, misal ada sebuah persegi di sini. Biasanya untuk siswa SD itu diperkenalkan dengan dari atas ke bawah ya, ada 2 tingkatan. Kemudian dari kiri ya ke kanan itu juga ada 2 ya, sehingga di sini kita bisa menuliskan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, biasanya kita jelaskan juga bahwa di sini 2-nya dikalikan 2 kali, sehingga bisa kita tuliskan hasilnya adalah 4. Biasanya seperti itu untuk menjelaskan materi perpangkatan untuk siswa SD. Sehingga perlu kita ingatkan lagi di sini ya, bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang ya. 2 pangkat 2, 2-nya dikali 2, 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan 3 kali ya. Jangan sampai salah menjelaskan nantinya. Nah, di sini akan saya kasih contoh 11 pangkat 2 ya, itu artinya 11 dikali 11. Nah, kemudian dalam perpangkatan sendiri itu terdapat suatu sifat ya, di mana sifat yang pertama ya, operasi perkalian pada perpangkatan yang bilangan pokoknya sama. Jadi di sini bilangan pokoknya adalah sama-sama A. Contohnya adalah misal di sini 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 3 ya. Pangkatnya ini kita tambah 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Seperti itu. Bilangan pokoknya harus sama ya. Syaratnya ininya harus sama. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Nah, contoh lain yang bukan bilangan pokoknya sama. Misal di sini terdapat 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2. Nah, ini tidak berlaku ya. Tidak berlaku sifat 1 yang ini karena basisnya atau bilangan pokoknya berbeda.
Jadi ininya berbeda ya, makanya tidak bisa dikerjakan. Nah, jadi syaratnya tadi untuk syarat yang pertama, basis atau bilangan pokoknya itu harus sama ya, baru sifat pertama ini akan berlaku. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Di sini ada contoh. Kemudian operasi pembagian. Yang kedua ya, operasi pembagian pada perpangkatan yang memiliki bilangan pokok yang sama. Lagi-lagi syaratnya adalah harus memiliki bilangan pokok yang sama. Misal di sini saya punya contoh. 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 3 ya. Artinya apa? 5 ya, pangkatnya ini kita kurangkan 2 dikurang dengan 3 sama dengan 5 pangkat min 1. Apakah ada pangkat bilangan negatif? Tentu saja ada. Ya, tentu saja ada pangkat bilangan negatif. Perpangkatan itu tidak hanya positif tetapi juga perpangkatan negatif ya, seperti itu. Atau cara penulisan yang lain seperti ini. 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3 itu artinya adalah 4 ya. Ini 5 dikurang dengan 3 di sini artinya ini 4 pangkat 2. Cara penulisan yang lainnya. Nah, syaratnya tadi itu bilangan pokok yang ini harus sama, tidak boleh berbeda seperti itu. Syarat mutlak dari sifat kedua adalah itu. Sama ya seperti syarat yang pertama tadi. Nah, kemudian operasi perkalian pada perpangkatan yang memiliki pangkat yang sama. Jadi, ini pangkatnya sama. Misal di sini ya. Di sini bilangan pokok atau basisnya boleh berbeda ya, tetapi syaratnya adalah ada tanda kurung di sini ya, ada tanda kurung yang melingkupinya. Misal contoh ya, di sini contoh 2 dikali 3 pangkat 4 itu artinya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 seperti itu. Nah, kalau seperti ini apakah syarat ya yang sebelumnya berlaku? Tidak ya, tidak berlaku. Syarat nomor 1, nah kalau sudah sampai sini, syarat nomor 1 tadi, syarat nomor 1 tidak berlaku, karena bilangan pokoknya berbeda. Seperti itu. Itu adalah contoh sifat ya yang ketiga, operasi perkalian. Jadi pangkatnya yang sama, basisnya boleh berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian operasi pembagian ya, operasi pembagian juga ini pangkatnya sama, basisnya berbeda. Jadi basisnya berbeda. Di sini ada contohnya ya, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi ini ya, kalau saya tuliskan itu 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 supaya lebih cepat saja seperti itu. Nanti hasilnya juga sama seperti ini ya, sama seperti ini. Kemudian ada perpangkatan pada bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi seperti itu. Ini berlaku bahwa kalau nanti ada bilangan seperti ini, pangkatnya kita kalikan. Kalau tadi kan pangkatnya kita jumlahkan atau kita kurangkan, tetapi kalau nanti ada bilangan yang di dalam kurung seperti ini ya, kemudian ada pangkatnya lagi di luar, itu pangkatnya kita kalikan. Jadi di sini contohnya, misal saya punya 2 pangkat 3, kemudian di luarnya itu ada pangkat 2 di sini. Artinya adalah kedua pangkat ini ya,
3 dan 2 itu kita kalikan, jadinya 2 ya, pangkat 3 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6, seperti itu. Itu sifat yang kelima. Cukup banyak memang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Karena apa? Karena nantinya pengolahan operasi pada materi matematika memang membutuhkan sifat-sifat seperti ini. Nah, kemudian ya, perpangkatan dengan pangkat 0. Perlu saya highlight di sini pangkat 0 ya. Jadi berapapun bilangannya ya, apapun bilangannya, bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Mau berapapun bilangannya. Contoh, 1000 pangkat 0, hasilnya 1. 50.000 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, ya, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan pada perpangkatan ya. Jadi ini diselesaikan dengan sifat-sifat yang sebelumnya ya. Langsung dikerjakan dengan sifat-sifat sebelumnya, sehingga di sini tidak saya jelaskan secara detail ya untuk sifat-sifat nomor 7. Nah, kemudian di sini ada pangkat bilangan bulat negatif. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa perpangkatan itu juga ada yang bernilai negatif ya. Misal di sini contoh, nah ini sifatnya, A pangkat 0 adalah 1, kemudian A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi di sini saya kasih contoh. Misal saya punya 5 pangkat min 2, itu artinya adalah 1 per 5 pangkat 2. Jadi nanti kalau mau mengubah ya, ini kalau mau mengubah 1 per 5 pangkat 2, ini bilangannya kita naikkan ke atas dengan syarat adalah pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Pangkatnya berubah menjadi negatif. Bisa dihilangkan pecahannya seperti itu, tapi pangkat dari 5 itu nanti akan berubah menjadi negatif ya. Untuk semua bilangan ya ini berlaku. Nah, ada yang menarik ya. Jadi misal di sini saya kasih catatan. Yang pertama, bilangan negatif bila dipangkatkan dengan jumlah ganjil, maka hasilnya akan bernilai negatif juga. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan jumlah genap, maka hasilnya bernilai positif. Mengapa seperti itu ya? Jadi perhatikan contoh berikut ini ya. Misal di sini kita punya min 7 pangkat 3 ya kan? Artinya ya, min 7 kali min 7 kali min 7. Min 7 kali min 7 ya, negatif kali negatif positif, positif dikalikan negatif hasilnya adalah
negatif. Nah, berlaku juga seperti ini, misalnya min 7 pangkat 2 ya. Artinya apa? Artinya min 7 dikali min 7. Min dikali min adalah positif. Seperti itu. Makanya itu adalah alasan kenapa kalau bilangan negatif kita pangkatkan, tapi jumlah pangkatnya ya, ini jumlah pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif karena ada perkalian berulang seperti ini ya, berlaku perkalian berulang seperti itu. Dan apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan jumlah pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif. Nah, berlaku sifat seperti itu untuk semua bilangan negatif ketika dipangkatkan. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi ini memang untuk tingkat mahasiswa biasanya. Untuk tingkat mahasiswa biasanya soal-soalnya seperti ini ya. Ini adalah contoh penerapan sifat eksponen. Misal di sini ya, min 4 pangkat 8 dikali min 4 pangkat 3. Perhatikan bahwa basis atau bilangan pokoknya adalah sama ya. Artinya apa? Berlaku sifat 1. Sifat 1 di sini ya. Bilangan pokoknya sama. Artinya apa? Pangkatnya 8 dan 3 ini kita jumlahkan. Min 4 pangkat 11. Oke. Per min 4 pangkat 9. Kita perhatikan lagi di sini bilangan pokoknya juga sama dan ini berbentuk pembagian. Sehingga apa? Sehingga sifat kedua berlaku di sini, yaitu tadi operasi pangkat ya dengan bilangan pokok yang sama, operasi pembagian ya. Karena di sini bilangan pokoknya sama ya, kemudian ya pangkatnya ini bisa kita kurangkan ya, 11 dikurang 9, artinya min 4 pangkat 2. Nah, kemudian berlaku sifat tadi, sifat yang lain, berlaku sifat pangkat ya, sifat pangkat bilangan negatif di sini ya. Pangkatnya genap, artinya hasilnya akan positif karena min 4 pangkat 2 itu adalah perkalian min 4 dikali min 4, maka hasilnya adalah positif, hasilnya adalah 16 ya. Jadi kesimpulannya terdapat terdapat 3 ya. Terdapat 3 sifat eksponen di sini. Nah, ada 3 sifat perpangkatan yang berlaku di sini. Jadi, harus jeli bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, kita sudah selesai ke materi perpangkatan. Kita masuk ke bentuk akar ya. Jadi, akar itu adalah operasi bidang matematika pada submateri aljabar ya, suatu operasi pada aljabar yang nilainya didapat dari perkalian berulang. Artinya apa? Artinya adalah nilainya didapat dari hasil perpangkatan. Perpangkatan dapat diubah menjadi bentuk lain, yaitu bentuk akar. Nah, kemudian berlaku juga sifat-sifat sebagai berikut dalam materi bentuk akar. Nah, jadi bilangan akar di sini berlaku 2 ya. Berlaku untuk bilangan irasional dan juga bilangan rasional. Ada 2. Jadi, sebuah bilangan akar yang mempunyai hasil bilangan irasional dan tidak termasuk pada bilangan rasional disebut dengan bentuk akar. Jadi, berlaku 2 bilangan di sini. Nah, kemudian ya,
di sini bentuk akarnya. Jadi arti dari bentuk akar itu sendiri adalah, misal saya punya perpangkatan suatu bilangan, hasilnya adalah 25. Dengan simbol akar seperti ini ya, dalam penarikan suatu akar, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Artinya ya, kalau 25 kita akarkan, akarnya adalah ini. Seperti itu. Berlaku untuk bilangan-bilangan yang lain. Dan bentuk akar itu sendiri, kalau misalkan di sini tidak ada bilangannya, ini adalah 2 ya di sini. 2, 3, 4, dan 5. Artinya kalau misalkan nanti di sini ini bacanya akar pangkat 3 ya dari 64, artinya apa? Kenapa hasilnya adalah 4 ya? Karena 4 dikali 4 kali 4 itu hasilnya adalah 64. Ingat, akar pangkat 3, artinya ini adalah 4 pangkat 3. Kalau akar pangkat 2 artinya di sini harus pangkat 2 di sininya. Ini harus pangkat 2. Kalau di sini akar pangkat 3, di sininya pangkat 3. Berlaku untuk pangkat-pangkat selanjutnya. Nah, ini adalah sifat-sifat ya. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, hubungan antara perpangkatan dan bentuk akar. Nah, dalam penarikan bentuk akar ya, jadi di sini ada catatan. Misal tadi akar 25 ya. Di sini di luarnya itu merupakan pangkat 2, sedangkan 25 itu merupakan bilangan pangkat 1. Kalau kita jabarkan, kalau kita hilangkan akarnya, ini juga berlaku 25. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya, jadi 1 dapat dari sini, pangkat 1 per pangkat luarnya 2. 25 pangkat 1 per 2. Seperti itu. Nah, 25 itu sendiri ya, 25 itu sendiri kalau saya jabarkan adalah hasil dari 5 pangkat 2 ya kan. 5 pangkat 2 di luarnya ada pangkat 1 per 2. Artinya apa? Berlaku sifat pangkat di sini. Sifat pangkat yaitu bilangan berpangkat dipangkatkan. Yang tadi seperti saya bilang di materi sebelumnya. Artinya apa? Kalau seperti ini adalah 5 ya. 5, 2 dikali dengan 1 per 2. Ini bisa kita coret, jadinya adalah 5 pangkat 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan 1 nilainya tetap ya. Hasilnya adalah 5. Seperti itu. Itu adalah penjelasan antara hubungan sifat perpangkatan dan penarikan dalam bentuk akar. Hal yang sama juga berlaku ya untuk pangkat 3. Misalnya di sini 64 ya. 60 akar pangkat 3 dari 64. 64 itu adalah pangkat 1 di sini ya. Jadi di sini saya jelaskan. Akar pangkat 3 dari 64. 64 di sini pangkat 1, kemudian pangkat luarnya adalah 3 ya. Sehingga nanti berlaku di sini 64, satunya ditulis dulu 1 per ya, 1 per 3-nya di luar. Kemudian cari bilangan karena ini pangkat 3 di sini, bilangan yang dipangkatkan 3, hasilnya 64 di sini. Siapa dia? Bilangan tersebut adalah 4 ya. 4 pangkat 3. Pangkat luarnya sepertiga. Ini berlaku sifat pangkat ya di sini. Sifat pangkat seperti yang sebelumnya. Jadi di sini 4 ya. Di sini jadinya 3 dikali 1 per 3. Ini bisa kita coret di sini. Hasilnya adalah 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 4. Seperti itu. Menarik penjelasan bagaimana melakukan penarikan suatu bilangan akar.
Nah, ini ada sifat-sifat ya sama seperti bilangan berpangkat tadi, di mana di sini jika ada suatu bilangan diakarkan dan pangkatnya itu ya, pangkat bilangan tersebut sama dengan pangkat luarnya, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Artinya apa? Contoh di sini. Contoh, di sini saya punya akar 16, ya kan? Di luar ya ini pasti pangkat 2 karena tidak dituliskan di sini ya. 16 ya, cari bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16. Bilangan tersebut adalah 4 pangkat 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengeluarkan dari akar ya 4 ya. Jadi karena ininya sama, di sini 2, di sini 2. Jadinya 2/2 hasilnya adalah 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 4. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah A-nya ya, ini adalah A-nya. Yang ininya A. Itu sifat yang pertama. Kemudian suatu bilangan akar juga bisa kita pecah ya. Artinya di sini ada dua bilangan berbeda dalam suatu akar. Bilangan tersebut dikalikan ya, di sini ada kali di sini ya. Ini nanti bisa kita pecah seperti ini. Contohnya di sini akar pangkat 2 dari 3 kali 4. Artinya ini adalah akar 3 dikali dengan akar 4. Bisa kita pecah seperti itu. Nah, itu adalah masing-masing contoh dari sifat 1 dan sifat 2. Nah, sifat ketiga ya, pembagian. Pembagian juga akan bisa dipecah ya. Pembagian bisa dipecah. Di sini akar pangkat n ya, terus ada a per b di sini. Artinya apa? Artinya akar pangkat n, akar pangkat n dari a dibagi dengan akar pangkat n dari b. Contoh di sini, misal saya punya akar 2/3, itu artinya adalah akar 2 dibagi dengan akar 3. Kemudian ini adalah bilangan akar yang dipangkatkan, di mana pangkat dari akar dan pangkatnya adalah sama ya. Contoh di sini, misal saya mau mencari ini akar 3 dipangkatkan 2, ya kan? Karena ini tidak dituliskan, sebenarnya di sini juga ada 2 ya. Jadi artinya apa? Ini artinya adalah 3. Oke. Jadi akarnya hilang dalam dengan konteks atau syarat pangkat yang ini dengan pangkat yang ini harus sama. Artinya tidak boleh ada perbedaan ya. Pangkat akar dan pangkat yang ada di luar akarnya harus sama. Ini cara menghilangkan akar. Saya lebih sering menyebut sifat ini dengan cara untuk menghilangkan akar dengan melakukan pangkat yang sama dengan pangkat akar itu sendiri ya. Seperti itu. Ini ada contoh-contohnya ya. Ada beberapa contoh di sini yang merupakan aplikasi dari sifat-sifat bentuk akar tadi. Nah, ini adalah penggunaannya ya. Nah, ini
Kalau tadi kan saya menjelaskan bahwa ada bilangan yang bisa dikeluarkan dari akar, kemudian akarnya bisa dihilangkan. Tetapi ada bilangan-bilangan yang memang bentuknya seperti ini. 5 akar 3 tambah 2 akar 7 ya. Jadi ini merupakan sifat dari bilangan bentuk akar yang bukan akar sempurna ya. Akar sempurna itu artinya misalnya akar 49. Bisa kita hilangkan akarnya dengan karena 49 itu adalah 7 pangkat 2. Nah, misalnya seperti ini. Nah, akar 49 itu kan sama dengan 7. Karena 49 itu adalah 7 pangkat 2 ya. Tapi ada beberapa bilangan, misalnya di sini akar 12 ya kan. Akar 12 ini tidak bisa kita langsung seperti ini, tapi harus kita kerjakan dengan sifat-sifat seperti ini. Nah, sifat-sifat yang seperti ini ya, ada penjumlahan dan pengurangan. Tapi saya jelaskan dulu bahwa akar 12 ya, jadi akar 12 itu kan terdiri dari 4 kali 3. Kenapa saya pilih 4 kali 3 bukan 2 kali 6 atau 12 kali 1? Karena salah satu bilangannya adalah bilangan pangkat. 4 adalah hasil pangkat dari 2 pangkat 2. Oke, jadi cari salah satu bilangan yang merupakan hasil dari bilangan pangkat. Dari sifat bentuk akar tadi, bilangan ini bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 3. Oke, kenapa saya suruh cari satu bilangannya itu harus bilangan berpangkat? Karena nantinya bilangan akar 4 ini bisa kita ubah menjadi bilangan bulat menjadi 2 dikali akar 3 atau bisa saya tuliskan menjadi 2 akar 3 seperti itu. Jadi akar 12 ya. Akar 12 nilainya itu sama dengan 2 akar 3 seperti itu. Karena berlaku sifat pangkat dan sifat penarikan bentuk akar. Nah, ini catatan yang sangat penting ya. Catatan yang sangat penting. Kemudian dalam bentuk-bentuk seperti ini ya, dalam bentuk-bentuk seperti itu, dalam bentuk-bentuk seperti ini, 2 akar 3 berlaku sifat ya, berlaku sifat penjumlahan dan pengurangan yang seperti ini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai dalam akar yang ini haruslah sama, baru bisa berlaku sifat penjumlahan dan sifat pengurangan ya. Jadi syaratnya bilangan di dalam akar ini adalah harus sama. Contoh di sini. Contoh. Di sini saya punya contoh. Misal 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, ini berlaku sifat yang pertama, yang ini. Ya. Jadi berlaku sifat yang pertama, sifat penjumlahan yang ini. Oke. Kenapa? Karena akar dari 2 dan akar dari 3 nilainya adalah sama ya. Sehingga berlaku sifat penjumlahan tersebut. Jadi, kalau misalkan ada soal-soal seperti ini nanti, yang dijumlahkan adalah bilangan yang di luar akar. Akarnya tetap ya, akarnya tetap, tidak ada perubahan di sini. Kalau saya tuliskan ini 2 ditambah 3. Nah, karena ini sama-sama akar 3, akar 3-nya kita taruh di luar. Hasilnya adalah 5 akar 3. Jadi bilangan yang di luar ini yang dijumlahkan. Akarnya tetap ya, akarnya tidak usah diubah atau tidak usah diganti-ganti lagi. Jadi berlaku juga untuk pengurangan. Nah, bagaimana dengan bentuk yang misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 misalnya. Ini sudah tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa dioperasikan ya.
Kenapa? Karena akar dari dua bilangan ini berbeda. Jadi syarat mutlaknya adalah akarnya harus sama dulu ya. Dari kedua bilangan itu baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, contoh di sini. 5 akar 6 tambah 2 akar 6 ya. Jadi di sini 5 ditambah 2 ya. Jadi ini tambah ini, akar 6-nya taruh di luar, hasilnya adalah 7 akar 6. Sampai sini udah selesai. Tidak usah dioperasikan lagi ya, seperti itu. Nah, tapi di sini saya mau bahas contoh yang keempat. Contoh 4 di sini. Saya punya 3 akar 96 dikurang 8 akar 24 ya, ditambah akar 54. Oke. Ini kan akarnya berbeda ya. Kalau secara look atau secara visual ya, secara sekilas kita melihatnya, oh ini akarnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Tapi ingat bahwa ya, akar 96, kemudian akar 24 dan akar 54 itu masih bisa diubah. Tadi saya bilang bahwa kalau ada akar-akar seperti ini, ubah dulu ke dalam bentuk yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana. Kalau akar 96 itu adalah akar 96 itu kalau tidak salah 16 dikali 6 ya. Jadi di sini ini saya turunkan. Jadi di sini 3 akar 96 itu adalah 16 dikali 6. Sebenarnya banyak yang hasil perkaliannya 96, tapi di sini saya pilih 16 kali 6. Kenapa? Ini adalah hasil dari 4 pangkat 2. Ingat tadi saya bilang cari bilangan yang salah satunya itu adalah hasil dari bilangan berpangkat. Dikurang ya 8 dikurang 8 akar 24 itu 4 dikali 6. Nah, 4 dikali 6. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ditambah 54 itu adalah 9 dikali dengan 6. Ini adalah hasil dari 3 pangkat 2. Kalau misal kita jabarkan ya, kalau kita jabarkan 3 ya, 3 ini artinya akar 16 kali 6 dikurang 8 akar 4 kali akar 6 ditambah akar 9 kali akar 6. Di sini 3 akar 16 ya, akar 16 itu adalah 4, artinya 3 dikali dengan 4 dikali dengan akar 6 dikurang 8, akar 4 itu tadi adalah 2, 8 kali 2 kali dengan 6, akar 6 maaf, ditambah ya, ditambah akar 9 tadi ya, itu adalah 3 dikali dengan 6. Bilangan-bilangan yang bisa dikalikan seperti 3 dengan 4, 8 dengan 2, kemudian, oh ya ini ada akarnya, maaf. Itu kita kalikan dulu ya. Jadi 3 kali 4 itu adalah 12. 12 akar 6 dikurang 16 akar 6 ditambah 3 akar 6. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di sini bentuk akarnya adalah sama dari ketiga bilangan ini. Sehingga bisa kita operasikan ya. Bisa kita operasikan di sini 12 ya, ini 12 dikurang 16 ditambah 3. Akar yang ada itu adalah akar 6 ya, berlaku sifat yang penjumlahan dan pengurangan tadi.
12 kurang 16 adalah min 4. Min 4 tambah 3 adalah min 1 akar 6. Artinya ini hasilnya adalah min akar 6 ya. Seperti itu. Jadi lihat dulu bentuk akarnya apakah sudah dalam bentuk paling sederhana atau belum. Ya sama ya jawabannya ya. Min akar 6. Ini adalah materi merasionalkan bentuk akar. Tapi tidak akan saya jelaskan yang bagian pertama tadi. Nah, yang akan saya jelaskan itu adalah merasionalkan bentuk akar tapi bentuknya pecahan. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi bentuk pecahannya seperti ini. Ini digunakan untuk merasionalkan itu artinya adalah kita menyederhanakan ya, menyederhanakan bentuk dari akar ya. Jadi merasionalkan berarti merubah bentuk suatu bilangan irasional karena tadi penyebutnya itu adalah dalam bentuk akar bukan dalam bentuk bilangan bulat ke dalam bentuk suatu bilangan rasional ya. Akar dapat dirasionalkan dengan melakukan perkalian akar sekawan. Contoh. Oke, baik saya jelaskan dulu tentang akar sekawan. Jadi misalnya di sini saya punya bilangan ya, contoh akar sekawan. Jadi saya punya akar 7 di sini. Akar sekawannya adalah akar 7. Kemudian saya punya akar 3 tambah akar 2. Akar sekawannya adalah kebalikannya, yaitu akar 3 min akar 2. Yang dikatakan sekawan ya. Jadi kalau di sini plus, di sini min. Oke, tapi kalau dia sendiri seperti yang ini, dia tetap seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini saya balik akar 7 tambah akar 6, itu akar sekawan. Di sini misalnya akar 7 kurang akar 6, maka akar sekawannya adalah akar 7 ditambah akar 6, seperti itu. Jadi akar sekawan itu bentuknya adalah kebalikan. Nah ini, kalau nanti ada bentuk seperti ini ya, ada bentuk seperti ini kita kalikan pecahan pembilang dan penyebutnya dengan akar sekawan. Akar sekawan dari siapa? Akar sekawan dari penyebut bilangan pecahan tersebut ya. Misal di sini ada 1 per akar 5 nih di sini. Ini kan bilangan rasional karena penyebutnya adalah akar ya. Ini akan kita ubah ya. Jadi ini misal 1 per akar 5. Oke, ini ada akar di bawahnya kan. Kemudian cara merasionalkannya adalah lihat penyebutnya di sini akar 5. Cari akar sekawan dari penyebutnya yaitu akar 5 per akar 5. Apakah wajib pembilang dan penyebut? Wajib ya. Jadi haruslah dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah 1 dikali akar 5 itu akar 5. Kemudian akar 5 kali akar 5 adalah 5, atau dalam bentuk lain ya, dalam bentuk lain nih, saya nulisnya adalah 1 per 5 akar 5. Jadi akar 5-nya ada di sini, ada di tengah-tengah seperti ini, atau bisa dituliskan juga dalam bentuk seperti ini. Itu merasionalkan bentuk pecahan dalam bentuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau penyebutnya seperti ini? Yang satu tidak ada akar, tapi di sini ada penjumlahan dan bilangan selanjutnya adalah bilangan akar. Yang kemudian yang salah satu contohnya lagi, bilangan kedua-duanya adalah bilangan akar. Nah, contoh di sini ada contoh ya, 12 per 3 akar 3 dikurang akar 5.
Jadi di sini 12 per 3 kurang akar 5. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan penyebutnya ya. Tadi saya bilang akar sekawan dari ini adalah 3 ditambah akar 5. Artinya ininya yang berubah ya. Jadi di sini kita kalikan 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Seperti itu. Maka berlaku perkalian seperti ini. 12 dikali dengan 3 tambah akar 5. Di bawahnya itu berlaku perkalian 3 dikurang akar 5 dikali dengan 3 ditambah akar 5. Seperti itu. Berlaku hal ini ya. Nah, ini harus kita kalikan ya. Seperti ini karena di sini tanda penghubungnya adalah penjumlahan. Jadi harus dikalikan pelangi, harus dikalikan satu-satu. Berlaku juga untuk yang di bawah ini ya. Jadi ini dikalikan dengan yang ini dikalikan dengan yang ini. Kemudian yang ini kita kalikan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya ya. Hasilnya adalah 12 ya. Ini dalam form seperti ini 12 3 ditambah akar 5. Saya tuliskan dulu atasnya seperti ini. Bawahnya nanti 3 dikali 3 itu 9 ya, 9, 3 ditambah. Jadi 3 dikali akar 5 plus ya ini, plus 3 akar 5. Kemudian yang ini 5 dengan akar 3 min 3 akar 5. Kemudian min, oh ya di sini saya kasih catatan. Saya kasih notes di sini. Ini kan ada min akar 5 kali plus akar 5. Min akar 5 dikali plus akar 5. Ya kan? Nah, di sini catatannya adalah min kali plus itu kan min. Oke. Terus tadi di dalam sifat bentuk akar ya, ini artinya adalah 5 dikali 5. Ini adalah min akar 25, artinya adalah min 5. Akar 25 adalah 5 ya. Atau bisa langsung dituliskan bahwa kalau nanti ada bilangan akar, bilangan di dalam ininya sama dan pangkat dari akarnya itu sama, maka hasil perkalian akarnya itu adalah bilangan itu sendiri. Atau bisa kita tuliskan di sini, dia hasilnya adalah min 5. Nah, coba lihat tengahnya. Di tengah kita punya plus 3 akar 5 dengan min 3 akar 5. Ini kan bilangannya sama ya, yang satu positif, yang satu min ya. Ini bisa kita coret, habis ya dia nanti. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. 12, 3 tambah akar 5, 9 kurang 5 di sini per ya. 9 kurang 5, hasilnya adalah 12. 3 ditambah akar 5 per 4. Oke. Nah, 12 dengan 4 bisa kita coret di sini. Ini 3 ya. Hasilnya adalah 3 dikali 3 tambah akar 5. Seperti itu. Atau kalau saya mau kalikan lagi lebih lengkap, jadinya 3 kali 3 9 ditambah 3 kali akar 5 itu adalah 3 akar 5. Udah tidak dalam bentuk pecahan ya dia. Jadi dari bentuk yang seperti ini ya, berubah dia dalam bentuk seperti ini. Nah, dia bentuknya berubah. Jadi tidak dalam bentuk pecahan akar lagi seperti itu. Nah, ya sama ya jawabannya ya. Ini cara cepat ya. Yang ini cara cepat, yang di dalam box ini adalah cara cepat. Silahkan dipahami. Tapi yang saya ajarkan adalah konsepnya ya. Supaya kenapa saya ajarkan konsep bukan cara cepat? Konsep bisa digunakan untuk berbagai macam soal, tapi cara cepat belum tentu akan bisa digunakan dalam soal-soal yang berbeda, walaupun dia dalam materi yang sama ya.
Ini yang negatif ya, caranya sama. Nah, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, terutama dalam bangun ruang. Ya, siswa SD itu juga ada pelajaran bangun ruang. Jadi, silahkan nanti ini dibaca ya. Nah, mungkin materi tentang perpangkatan dan penarikan dalam bentuk akar yang saya sampaikan cukup sampai situ. Nanti setelah ini silahkan dicek tugas yang saya berikan terkait dengan materi perpangkatan dan bentuk akar. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.